Baik, selamat pagi untuk kalian semua. Selamat Sabat. Dan selamat Sabat, semoga Anda semua memiliki hari Sabat yang indah dan diberkati. Terima kasih telah bergabung dengan kami secara online pagi ini. Dan bahkan jika Anda menonton nanti di hari lain, semoga berkat Tuhan datang kepada Anda semua. Baiklah, kita melanjutkan seri mengenai raja-raja pagi ini. Tapi teman-teman, Anda tahu apa yang kita lakukan di sekitar sini? Silakan berbagi pujian, kami akan senang mendengar dari Anda semua. Saya memiliki pujian syukur sederhana di sini untuk minggu terakhir ini karena kami melihat kasus COVID mencapai yang baru sepanjang waktu. Saya hanya bersyukur bahwa, dikatakan di berita bahwa kurang dari 1% adalah kasus serius. Jadi, kurang lebih seperti flu, tidak terlalu buruk, dan kita sampai pada titik di mana kita tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Tapi sayangnya sepertinya COVID akan tetap ada. Kita hanya harus belajar untuk hidup dengannya dan menghadapinya. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Dan dimanapun Anda berada, saya harap Anda dalam keadaan sehat dan kuat dan Tuhan terus berjuang bersama Anda, terutama di hari Sabat yang diberkati ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita pagi ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk menundukkan kepala bersama saya. Untuk berdoa, saat kita berdoa bersama, mari kita menundukkan kepala, tentunya. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan bahwa kami memiliki kesempatan ini sekali lagi untuk datang dan mempelajari firman-Mu. Tuhan, betapa istimewanya selalu untuk dapat membuka firman-Mu bersama-sama. Dan saat kami melihat pesan yang telah Engkau rencanakan dan siapkan untuk kami pagi ini. Saya berdoa agar Engkau berbicara di hati kami masing-masing, agar Engkau memimpin dan membimbing kami Tuhan. Dan agar Engkau akan mengilhami gagasan kami dan pikiran kami ke surga. Bahwa sesungguhnya firman ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif. Tolong ya Tuhan, berjuang bersama kami bahkan sekarang kami berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan meminta. Amin. Jadi kita melanjutkan seri pelajaran kita tentang raja-raja. Kita hanya melihat raja-raja yang baik, bukan raja-raja yang benar-benar jahat. Dan hari ini kita belajar tentang Raja Uzia. Sekarang latar belakang Uzia, dia juga dikenal sebagai Azaria di 2 Raja-Raja pasal 15. Tapi dia adalah putra Raja Amazia, yang tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya dan dia dibunuh. Dan kita mengambil kisah Raja Uzia, di 2 Tawarikh pasal 26. Alkitab mengatakan di sini dalam ayat 3. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia, dari Yerusalem. Jadi Uzia, dia naik tahta atau menjadi raja pada usia 16 tahun, dan itu karena kebutuhan, ayahnya dibunuh. Dan dia akan memerintah selama kurang lebih 52 tahun. Nama ibunya Yekholia. Namun meski masih muda, inilah yang kita baca tentang Uzia. Mari kita lanjutkan membaca di ayat 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. Jadi dia melakukan apa yang benar menurut atau di mata Tuhan, dan sesuai dengan semua yang telah dilakukan ayahnya, Amazia. Jadi teman-teman, melatih anak-anak Anda, adalah sangat penting. Tapi ingat, apa yang kita lihat, dan Amazia tidak semuanya baik, karena hatinya tidak sepenuhnya benar di hadapan Tuhan. Dia tidak selalu bersama dengan Tuhan. Dan masalah serupa ini, dosa serupa juga akan muncul pada Raja Uzia. Tapi dia adalah raja yang baik, setidaknya tampaknya untuk sebagian besar. Mari kita lanjutkan membaca sekarang di ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zaharia, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi, inilah ayat utama atau pernyataan utama dari kehidupan Uzia dan pemerintahannya. Dia mencari Tuhan sepanjang zaman Zaharia, yang adalah seorang nabi. Dan selama dia mencari Tuhan, Alkitab mengatakan di sana bahwa Tuhan memberkati dia, Tuhan memakmurkannya. Sepertinya pada akhirnya dia akan berhenti mencari Tuhan. Kita harap tidak, tapi Anda tahu, ini juga sama untuk kita. Teman-teman, selama kita mencari Tuhan, Dia akan memakmurkan kita, Dia akan bersama kita, Dia akan memberkati kita. Apakah itu berarti bahwa kita tidak akan pernah menghadapi cobaan atau masalah atau hal-hal semacam itu? Tentu saja tidak. Apakah itu berarti kita tidak akan pernah kecewa? Benar-benar tidak. Tapi yang perlu kita lakukan hanyalah melihat kehidupan Yusuf.
yang begitu setia kepada Tuhan, yang selalu mencari Tuhan, tetapi dialah yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Dijual sebagai budak, dibohongi dan berakhir di penjara. Namun Tuhan tetap berpihak pada Yusuf pada setiap langkah. Tuhan memiliki rencana untuk Yusuf, tetapi bukan hanya dia saja, tetapi juga seluruh keluarganya. Untuk menyelamatkan mereka dan menjaga keluarga itu tetap hidup selama tahun-tahun kelaparan. Tapi teman-teman, kita hanya harus memastikan bahwa kita melakukan bagian kita. Kita harus memastikan bahwa kita terus mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Bahwa kita mencari Dia bahkan apapun yang terjadi pada kita. Karena terkadang berkat yang turun dari surga tidak langsung menghujani kita, melainkan orang-orang di sekitar kita. Jadi ini adalah pencobaan yang perlu bagi Yusuf. Tapi di sini kita lihat dalam kehidupan Uzia, selama dia mencari Tuhan, Tuhan akan memberkati dia. Sampai sejauh mana? Mari kita terus membaca. 2 Tawari 26 ayat 6-8. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yapne dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin, dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal, dan terhadap orang Menim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir, karena kekuatannya yang besar. Jadi hal pertama yang kita lihat di sini tentang bagaimana Tuhan memberkati Uza, Dia akan membuatnya makmur dalam pertempuran. Dia akan berperang melawan orang Filistin dan Tuhan akan memberinya kemenangan. Dia akan meruntuhkan tembok kota. Dan bukan hanya orang Filistin, tapi juga melawan orang Arab. Dan orang Amon sangat takut pada Uzia, sehingga mereka datang dan membawa hadiah untuknya. Jadi kita melihat bahwa bahkan ketika dia mencari Tuhan, ada berkat-berkat lain yang Tuhan turunkan kepadanya. Bukan hanya berkat rohani dalam arti tertentu atau berkat kesehatan yang ingin kita bicarakan, bukan? Dan hal-hal ini, tapi tidak. Itu adalah manfaat fisik, literal, yang terlihat yang dia sendiri dan orang lain bisa lihat juga. Bagaimana lagi Tuhan memakmurkannya? Bagaimana lagi Tuhan memberkati dia? Mari kita terus membaca, ayat 9 dari 2 Tawari 26. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut di atas pintu gerbang lebak dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Jadi Tuhan, Dia telah memakmurkannya dalam membangun juga. Dia membangun menara di Yerusalem, Dia membangun menara di pintu gerbang sudut. Dia membangun menara di pintu gerbang lebak. Dia bahkan membangun lebih banyak tembok dan membentenginya, memperkuatnya secara militer, bukan? Dan mari kita terus membaca hal berikutnya yang diberkati Tuhan dalam ayat 10. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya. Baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur, di gunung-gunung. Dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Jadi Tuhan juga akan memakmurkannya sampai sejauh mana di sini? Memberkati dia dengan harta benda, kekayaan materi. Dia menggali banyak sumur karena dia punya banyak ternak. Dia memiliki banyak petani laki-laki, yang adalah petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur. Dan orang-orang untuk mengurus tanah dan semua kebun-kebun anggur dan segalanya. Tuhan sungguh-sungguh, sangat memberkati Uzia. Tapi jangan berhenti di situ, mari terus membaca, benar, 2 Tawari 26 ayat 11-15. Satu berkat lagi yang Tuhan akan berikan kepada Uzia. Selain itu Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar. Menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yeel dan penata usaha Maaseya, di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara, terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang. Untuk membantu raja dalam menghadapi musuh, Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli, yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar. Untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Tuhan, Dia akan memakmurkan Uzia dengan kekuatan militer. Dia memiliki sejumlah besar pasukan.
Dia memiliki lebih dari 2.000 pria perkasa. Kemudian dia bahkan menemukan mesin perang untuk bertarung dan berperang. Jelaslah bahwa hadirat Tuhan menyertai dia, bahwa berkat-berkat Tuhan ada padanya. Dan sebagai hasilnya, inilah yang kita baca di akhir ayat itu di ayat 15. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Jadi Uzia, dia adalah seorang raja yang terkenal. Dia adalah seorang raja yang semua orang tahu bahwa Tuhan bersamanya. Namanya termasyhur jauh dan luas. Dan Anda tahu teman-teman, pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita hari ini adalah, apakah Tuhan masih memberkati orang sampai sejauh itu hari ini? Saya percaya dia melakukannya sampai batas tertentu. Lihat, mari kita baca dari pena inspirasi di para nabi dan raja, halaman 303, paragraf 1. Pemerintahan Uzia, yang juga dikenal sebagai Azaria, dalam jangka waktu yang panjang di negeri Yehuda dan Benyamin, ditandai oleh suatu kemakmuran yang lebih besar daripada setiap raja lain sejak kematian Salomo. Kita melihat di sini bahwa dia memiliki kemakmuran yang lebih besar daripada raja manapun yang pernah memerintah sejak Salomo. Raja pertama yang dipilih Allah dengan tangannya sendiri untuk memerintah atas semua suku Israel yang bersatu, 12 suku. Kerajaannya terpecah saat itu, tapi Anda tahu, Uzia, dia adalah yang terkaya. Dia adalah orang yang paling diberkati oleh Tuhan sesudah Salomo. Dan Anda tahu, Salomo, dia dikenal dan terkenal sebagai raja yang paling bijaksana. Tetapi Tuhan tidak hanya memberkati dia dengan hikmat. Dia juga memberkatinya dengan kekuatan militer, dan dia memberkatinya dengan kekayaan yang luar biasa. Dan tentu saja Salomo, kejatuhannya adalah banyaknya istri yang dimilikinya. Tapi Anda tahu, dia benar-benar terkenal karena sangat super kaya. Dan kita lihat di sini, Uzia berada di urutan kedua setelah Salomo. Apakah Tuhan memberkati kita sampai sejauh ini? Baiklah teman-teman, kita harus memastikan hati kita berada di tempat yang tepat. Kita harus memastikan bahwa kita setia kepadanya terlebih dahulu. Bahwa kita tidak setia kepadanya karena kita menginginkan berkat-Nya. Atau kita ingin Tuhan memberkati kita, membuat kita kaya dan membuat kita berkuasa atau apapun itu. Mari lanjutkan membaca. Amanat kepada orang muda, halaman 102, paragraf 2. Jika langkahmu diatur oleh Tuhan, anak muda yang terkasih, jangan berharap bahwa jalanmu akan selalu damai dan kemakmuran lahiriah. Anda lihat itu? Jika langkahmu diatur oleh Tuhan, anak muda yang terkasih, jangan berharap bahwa kamu akan selalu diberkati dan jalanmu akan selalu damai. Jalan menuju hari yang kekal bukanlah yang termudah untuk dilalui, dan kadang-kadang akan tampak gelap dan berduri. Tetapi kamu memiliki jaminan bahwa tangan Tuhan yang kekal mengelilingimu, untuk melindungimu dari kejahatan. Dia ingin kamu menjalankan iman yang sungguh-sungguh kepadanya, dan belajar mempercayainya baik dalam bayangan maupun di bawah sinar matahari. Jadi teman-teman, kita harus berhati-hati agar tidak menganggap Uzia sebagai pria yang kita cita-citakan. Mengapa? Dengar, Tuhan tidak memberkati semua orang dengan cara itu. Jangan berharap bahwa jalan kita hanyalah sebuah hamparan bunga mawar yang hanya bisa kita lewati, dan Tuhan akan memberkati kita di setiap langkah. Semua musuh kita hanya akan jatuh di kiri dan kanan kita. Dan kita tidak perlu takut dan tidak ada cobaan apapun, tidak teman-teman. Kehidupan setiap orang berbeda. Keadaan setiap orang berbeda. Dan jika ada sesuatu yang harus kita cita-citakan tentang Uzia bukanlah kekayaannya. Yaitu mencari Tuhan Allah kita. Untuk memastikan bahwa kita mencarinya dengan sepenuh hati. Bukan agar dia dapat memberkati kita, tetapi agar kita mengenalnya dan kita dapat memahaminya dan kita dapat menjadi seperti dia. Anda tahu, saya tidak percaya bahwa Uzia melakukan ini hanya agar Tuhan mencurahkan semua kekayaan dan berkat sementara dan berkat duniawi ini kepadanya. Tidak, saya percaya pada awalnya, pada usia 16 tahun, motifnya benar, dia berada dalam arah yang benar. Dia mengikuti Tuhan karena dia mengasihinya dan ingin memastikan bahwa Tuhan adalah yang pertama, terakhir dan terbaik dalam segala hal. Terutama ketika dia menjadi raja. Dia mengerti bahwa dia membutuhkan bantuan. Tapi mari kita terus membaca, tentunya,
Our Haikaling, halaman 189, paragraf 3. Pena Inspirasi mengatakan ini. Setan menggunakan segala cara yang dapat ia rencanakan untuk menggulingkan para pengikut Kristus. Dengan keterampilan dan kelicikan yang luar biasa, dia menyesuaikan godaannya dengan temperamen khas masing-masing. Mereka yang secara alami egois dan tamak sering dia goda dengan melemparkan kemakmuran di jalan mereka. Dia tahu bahwa jika mereka tidak mengatasi temperamen alami mereka, cinta mamon akan menyebabkan mereka tersandung dan jatuh. Objeknya sering tercapai. Ketika kekayaan dunia ditawarkan kepada mereka, banyak orang dengan penuh semangat menangkap harta itu. Dan berpikir bahwa mereka sangat makmur. Cinta dunia yang kuat segera menelan cinta akan kebenaran. Anda lihat teman-teman, kemakmuran justru bisa menjadi jerat bagi kita. Itu tidak selalu merupakan berkat dari Tuhan. Itu bisa menjadi sesuatu yang setan lempar ke arah kita. Dan itulah mengapa sangat penting bahwa kita meletakkan dasar seperti yang dilakukan Uzia. Untuk mencari Tuhan dengan sepenuh hati, terutama ketika dia masih muda. Mungkin bagi kita untuk menjadi kaya, sampai pada titik ini di mana kita mengarahkan pandangan dan kasih sayang dan pikiran kita pada kekayaan. Dan akhirnya menelan kasih akan kebenaran. Itu akhirnya menjadi jerat bagi kita. Kita harus sangat berhati-hati. Nah, Anda mungkin berpikir, apa untungnya bagi saya? Mengapa saya mengikuti Tuhan, jika Dia tidak ingin membuat saya makmur, bukan? Anda tahu, ketika kita mulai berpikir seperti itu, maka kita perlu mengambil langkah mundur dan benar-benar menilai hubungan kita dengan Yesus. Atau mengapa kita adalah orang Kristen, atau mengapa kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Mungkin hati kita sudah berubah dan lebih fokus pada dunia, daripada memusatkan perhatian kita pada Tuhan. Dan Anda tahu teman-teman, begitulah banyak agama lain memperlakukan dewa-dewa mereka. Ya Tuhan, saya lakukan ini dan saya lakukan itu, sekarang berkati aku. Kamu melihat pengabdianku kepadamu. Kamu lihat saya melakukan ini dan melakukan itu. Tolong berkati aku. Berkati aku. Teman-teman, bahkan mungkin kekayaan yang ada di dalam hidupmu kini sudah mulai merubah hatimu. Apakah Anda lihat itu? Dan kita harus sangat berhati-hati. Mari kita terus membaca. Kraus Object Lessons, halaman 53, paragraf 4. Dalam masa awal pembentukan kehidupan anak-anak, tanggung jawab orang tua amat besar. Mereka harus belajar untuk mengitari anak-anak muda itu dengan pengaruh-pengaruh yang baik. Pengaruh-pengaruh yang akan memberikan pandangan yang baik mengenai hidup serta kesuksesan yang sejati. Gantinya ini, berapa banyak orang tua menjadikan tujuan utamanya memberikan kepada anak-anaknya kesenangan kemewahan duniawi. Segenap pergaulannya dipilih berkaitan dengan tujuan ini. Banyak orang tua mendirikan rumahnya di beberapa kota besar, dan memperkenalkan anak-anaknya kepada masyarakat mode. Mereka mengelilingi anak-anaknya dengan pengaruh-pengaruh yang mendorong ke keduniawian dan keangkuhan. Dalam suasana ini pikiran dan jiwa itu menjadi kerdil. Cita-cita hidup yang tinggi dan agung lenyap dari pandangan. Kesempatan istimewa untuk menjadi putera-putera Allah, warisan kekekalan, ditukar dengan perkara-perkara dunia. Teman-teman, bahkan sebagai orang tua, saya sendiri adalah ayah dari 3 anak. Kita harus berpikir dengan hati-hati bagaimana kita mengelilingi anak-anak kita dengan berbagai jenis pengaruh. Dan apa yang kita izinkan, pengaruh macam apa yang datang ke dalam hidup mereka. Tapi Anda tahu, biasanya sebagai orang tua kita ingin mereka sukses. Kita ingin mereka mandiri. Kita tidak ingin mengkhawatirkan mereka ketika mereka bertambah tua. Tetapi kemudian kita harus bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini, tetapi berapa biayanya? Kita harus berpikir tentang apa yang lebih penting bagi anak-anak kita. Karakter yang benar dan baik dan benar, atau hanya uang duniawi. Dan tidak peduli tentang prinsip-prinsip agama dan dalam kehidupan mereka sama sekali. Jadi apa yang lebih penting? Ya, kita butuh uang untuk bertahan hidup. Tetapi kita harus memastikan itu tidak menjadi tujuan jiwa kita dalam hidup. Dalam Mazmur 62 ayat 10, Alkitab berkata, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Kita diperingatkan, untuk tidak menaruh hati pada kekayaan. Saat bertambah, mari kita berhati-hati untuk menjaga gaya hidup sederhana sejalan dengan kehidupan Kristus.
Salah satu yang akan mencerminkan Kristen sejati, karakter Tuhan. Dan apa itu? Saya tidak mengutuk siapapun yang mengendarai mobil mahal atau tinggal di rumah yang sangat mahal. Tapi mari kita pastikan bahwa kita mencirikan atau kita menyerupai, kita mewakili dengan benar kehidupan Kristus. Siapapun yang memiliki kekayaan harus berhati-hati. Apa itu kesuksesan sejati, teman-teman? Apa yang perlu kita tiru? Adalah mencari firman Tuhan, mencari Tuhan. Saya ingin mengingatkan Anda lagi tentang ayat yang kita baca di awal di 2 Tawari 26 ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zaharia, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Apakah Anda melihat itu? Kata mencari digunakan 2 kali dalam ayat ini. Kata mencari di sana berarti sering ke suatu tempat, mencari dengan hati-hati. Itulah dasar keberhasilan Uzia. Itu tidak didasarkan pada berapa banyak uang yang dia miliki atau seberapa banyak Tuhan telah memakmurkan dia, itu hasil tambahannya. Hasil dari menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan terakhir dan yang terbaik dan terus mencarinya setiap hari. Tetapi bukan hanya itu, dia juga memiliki seorang penasihat yang saleh, seorang nabi yang luar biasa, Zaharia. Tapi Anda tahu teman-teman, sebagai gereja Masehi Advent hari ke-7, kita juga memiliki penasihat yang saleh. Seorang nabi luar biasa yang telah Tuhan berkati dan berikan kepada kita, namanya Ellen White. Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa keuntungan apapun. Ya, Uzza hidup di zaman Yesaya dan Amos dan Hosea saat masih hidup. Tapi kesempatan yang sama masih berlimpah bagi kita hari ini. Kita memiliki seluruh kanon tulisan kitab suci, semua terhubung dengan perjanjian lama dan baru untuk kita baca. Kita tidak hanya memiliki sebagian kecil dari Alkitab, kita tidak hanya memiliki sedikit terang seperti yang dialami Uzia pada masa itu. Kita memiliki wahyu Yesus Kristus melalui kitab suci yang sangat jelas. Tapi kita harus mencarinya, kita harus menyelidik tulisan Ellen White, kita harus menyelidiki firman Tuhan. Kita harus meluangkan waktu untuk mencarinya dan sering mengunjunginya. Pergi ke sana sering memastikan bahwa kita mencari sumber dari semua berkat kita. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Anda tahu, Mazmur pasal 1 ayat 1-3 memberitahu kita ini, lihat ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apakah Anda melihat itu? Ini adalah tipe orang yang Anda inginkan di tim Anda. Ini adalah tipe orang yang ingin Anda pekerjakan di perusahaan Anda. Ini adalah semacam teman yang Anda ingin miliki, apapun yang dia lakukan, berhasil. Tapi apa alasannya? Anda lihat kembali di sana dalam ayat 2. Dikatakan, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Teman-teman, kemakmuran sejati datang dari mencari Tuhan terlebih dahulu. Saya menemukan banyak orang yang menginginkan kemakmuran, tetapi mereka tidak menginginkan Tuhan. Mereka akan berdoa untuk jutaan dan mendambakan barang-barang mahal. Tetapi mereka tidak ingin berjalan dengan Yesus. Mereka hanya ingin diberkati. Dan seringkali kita memperlakukan Tuhan seperti banyak agama lain di luar sana memperlakukan Tuhan. Hanya berkati aku, tetapi mereka tidak ingin mencari Tuhan. Dan Anda tahu teman-teman, kita juga memiliki semua bentuk dalam kekristenan. Kita berkata kepada Tuhan, oh, lihat, aku datang ke gereja seminggu sekali. Engkau harus memberkatiku karena saya datang Tuhan. Lihat berapa banyak uang yang saya masukkan ke dalam kantong persembahan. Dan Anda tahu, banyak pengkhotbah di luar sana seperti itu. Saya pernah mendengar beberapa cerita orang-orang yang datang dari jemaat lain, dan pendeta benar-benar menyodorkan tas persembahan ke wajah mereka. Dan berkata, masukkan uangnya, Tuhan akan memberkati Anda, jika Anda memasukkan uang itu. Dan seringkali kita ingin membayar berkat Tuhan, tidak menyadari bahwa berkat ditemukan dalam kitab suci dalam firman-Nya, yang bebas dan penuh. Tidak ada hubungannya dengan memasukkan uang ke dalam kantong persembahan. Tidak ada hubungannya dengan memiliki nama yang dicentang saat Anda datang ke gereja dan hadir di sana. Tidak teman-teman, kemakmuran ditemukan dalam mencari hukum Tuhan,
merenungkannya siang dan malam. Membiarkannya menjadi bagian dari hidup kita, dan bagian dari karakter kita. Membuat siapa kita di sini. Tidak hanya berusaha untuk mendapatkan kemakmuran itu dengan kerja keras dan tindakan dan kerja dan semua itu. Tapi teman-teman, apa yang akan terjadi pada Uzia menjelang akhir pemerintahannya? Dia adalah salah satu raja yang paling lama memerintah di luar sana, 52 tahun. Dan Tuhan memberkati dia begitu luar biasa. Tapi apa yang akhirnya akan terjadi padanya? 2 Tawari 26 ayat 16-18. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan, Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzza dan berkata kepadanya, "Hai, Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Anda tahu, Tuhan memberkati dia begitu banyak. Tapi itu akhirnya menjadi kejatuhannya. Dia akan melawan Tuhan dan berdosa terhadapnya. Dia akhirnya melakukan apa? Dia akhirnya membakar ukupan di bait suci, yang hanya boleh dilakukan oleh para imam. Mezbah ukupan ada di tempat kudus bait suci. Hanya imam yang diizinkan masuk ke sana. Masalahnya adalah dia membiarkan kesuksesan menguasai pikirannya. Dengan berpikir bahwa dialah yang telah melakukan semua ini, seperti ayahnya. Dan Anda tahu terkadang kita bertanya, jika Tuhan tahu bahwa dia akan menjadi seperti ini ketika dia makmur, mengapa Tuhan memakmurkannya? Mengapa dia tidak membuatnya tetap miskin? Tapi Anda tahu, terkadang kita mengatakan mengapa membuat dia jadi kaya, bukan? Tapi kemudian di lain waktu kita berkata, mengapa Tuhan tidak memakmurkannya? Faktanya adalah Uzia adalah orang yang setia pada awalnya. Dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya dan sebagai hasilnya, Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepadanya. Sesederhana itu. Bukan untuk membuatnya tersandung. Jika kita setia, berkat-berkat Tuhan akan ada pada kita juga. Tapi terserah kita untuk menahan godaan. Kita harus berhati-hati dengan kesombongan. Dan itulah akhirnya kejatuhan Uzia. Dia berpikir bahwa dialah yang membuat dirinya kaya. Bahwa dialah yang bertanggung jawab atas semua kesuksesan, bukan hanya hidupnya tetapi juga seluruh kerajaan. Jadi dia sampai pada titik di mana dia pikir dia memiliki hak untuk pergi ke bait suci dan melakukan sesuatu yang hanya diperuntukkan bagi para imam. Dan Anda lihat, disitulah dia membiarkan kesuksesan menguasai pikirannya. Sampai-sampai dia akhirnya berdosa terhadap Tuhan. Teman-teman, kita harus sangat berhati-hati dengan kesuksesan. Kebanggaan, ego kita, berpikir bahwa kita adalah sesuatu, padahal sebenarnya kita bukan apa-apa. Kita harus mengingatnya, tetaplah dekat dengan Tuhan sehingga ketika Dia memberkati kita, kita mengingat sumber dari semua berkat kita. Apakah ada pria dan wanita kaya di dalam Alkitab yang diberkati Tuhan yang memelihara integritas mereka? Pasti. Yusuf, dia adalah Perdana Menteri Mesir. Daniel juga berada di urutan kedua. Bahkan Abraham memiliki 400 pelayan, dia adalah orang kaya, Anda tahu itu? Dia bukan orang miskin, tetapi dia bukan bapa dari kekayaan, tetapi dari iman. Kita harus sangat berhati-hati sehingga kita mempertahankan kerendahan hati, bahkan ketika kita meningkat dalam kekayaan dan kesuksesan. Lihat ini, 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Tuhan telah memberkati dia dengan luar biasa. Dia adalah penulis perjanjian baru yang paling produktif. Namun Tuhan memberinya duri di sisinya, untuk memastikan bahwa dia tidak ditinggikan di atas apa yang dia pikirkan dalam pikirannya. Tuhan membuatnya tetap rendah hati. Galatia 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka, bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Teman-teman, kita sama sekali bukan apa-apa.
Tanpa Kristus, kita sama sekali tidak dapat melakukan apa-apa. Mari kita selalu ingat itu. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan akhirnya Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang salah dengan kesombongan kecil? Anda tahu, sedikit bangga dengan rumah saya, atau mobil saya, atau pekerjaan saya. Dapatkah saya bangga dengan keluarga saya, anak-anak saya ketika mereka bertumbuh, dan menyanyikan beberapa lagu bagus di depan gereja, atau berprestasi di sekolah? Dapatkah saya bangga dengan apa yang telah saya capai dalam hidup saya? Biarlah Alkitab berbicara. Ulangan pasal 8 ayat 10-14. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan, Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan, Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya, apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Anda lihat teman-teman, kita harus berhati-hati dengan kesombongan agar kita tidak melupakan sumber berkat kita. Kesombongan, itu berfokus pada saya, kita, diri sendiri, berpikir bahwa kitalah yang mensejahterakan diri kita sendiri. Akulah yang bekerja keras, akulah yang belajar keras. Akulah yang pantas mendapatkan semua ini. Dan itulah masalah Uzia. Dia merasa pantas mendapatkan semua yang dia dapatkan. Dan itulah alasan mengapa Israel seperti ini, karena apa yang saya lakukan. Karena kebijaksanaan saya, karena manajemen saya. Dia merasa berhak bahwa dia memiliki hak. Karena sesuatu dalam dirinya sendiri. Dan itulah sebabnya dia melakukan apa yang dia lakukan, pergi ke tempat kudus dan membakar ukupan. Tapi mari kita selesaikan ceritanya. 2 Tawari 26 ayat 19-21, ketika para imam datang dan mengonfrontasi dia, apa yang terjadi kemudian? Tetapi Uzia, dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya, ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam, anaknya, mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Apa yang Tuhan lakukan? Dia menjatuhkannya dengan kusta. Dia merendahkan dia menempatkannya di tempatnya. Tapi inilah bukti kuat dari kesombongan Uzia, yang perlu kita waspadai. Ketika kita sampai pada titik di mana kita menolak orang-orang yang telah Tuhan tempatkan untuk membantu kita. Dalam hal ini para imam, Uzia tidak mau mendengarkan, Tuhan harus mengambil tindakan sendiri. Kesombongan terungkap dalam tanggapan marah terhadap teguran ilahi. Dan saya tahu ketika Anda menjadi sekuat dan sesukses Uzia. Anda mulai berpikir bahwa Anda tidak bertanggung jawab kepada siapapun, lagi pula Anda adalah raja. Kerja keras dan kecerdasanmu membawa Anda sejauh ini. Anda berhenti mendengarkan mereka yang menantangmu. Dan Anda mulai mengumpulkan yes men, orang yang setuju dengan semua yang dikatakan, di sekitarmu. Mengatakan ya untuk semua yang ingin Anda lakukan. Di awal karirnya, Uzia menerima nasihat ilahi dari Zaharia. Tapi sekarang dia dengan marah menolak nasihat para imam ini. Dia mulai berkata, akulah rajanya. Para imam ini tidak bisa memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Dan ironisnya, Uzia mencari kehormatan untuk dirinya sendiri. Tetapi para imam ini mengatakan kepadanya dengan jelas, engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan. Dan itulah mengapa Uzia sangat marah. Anda tahu teman-teman, lihat ini,
Para Nabi dan Raja, halaman 303, paragraf 2. Namun, kemakmuran secara luar ini tidak dibarengi dengan kuasa kebangunan rohani. Upacara-upacara bait suci berjalan terus seperti dalam tahun-tahun sebelumnya. Dan orang banyak berhimpun untuk menyembah Allah yang hidup. Tetapi apa yang akan terjadi? Dengan perlahan-lahan kesombongan dan tata cara biasa mengganti kerendahan hati dan ketekunan. Mengenai diri Uzia sendiri ada tertulis, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan, Allahnya. Ayat 16. Anda lihat teman-teman, kita mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat Tuhan memberkati dia dengan semua hal ini, seiring bertambahnya kekayaan, kekuatan spiritual semakin berkurang. Semangat untuk Tuhan, dan semua firman-Nya sebenarnya mulai berkurang. Mengapa? Semua harta fisik ini mulai menjauhkan keinginan akan hal-hal rohani, cinta akan hal-hal rohani. Dan kemudian kita membaca di sini, komentar Alkitab, volume 3, halaman 1132, paragraf 6. Kasus Uzia, sang raja mengungkapkan bagaimana Tuhan akan menghukum dosa kesombongan. Tuhan telah menahbiskan manusia untuk posisi tertentu di gerejanya. Dan dia tidak akan membiarkan mereka keluar dari tempat yang telah dia tetapkan. Ketika Tuhan memberi mereka ukuran keberhasilan, mereka tidak boleh ditinggikan. Dan menganggap diri mereka memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang tidak cocok untuk mereka. Dan untuk mana Tuhan tidak memanggil mereka. Anda lihat teman-teman, bahkan ketika kita memiliki ukuran keberhasilan, kita harus berhati-hati agar kita tidak menganggap diri kita memenuhi syarat sekarang. Tuhan memberkati saya dalam bisnis saya sehingga sekarang saya tahu bagaimana menjalankan gereja. Pengusaha mencoba melakukan ini setiap saat teman-teman. Anda tidak dapat bawa kecerdasan bisnis apapun dalam gereja. Kecuali Anda punya fondasi yang diletakkan dengan jelas dan kokoh di atas Yesus Kristus, batu karang kita. Jika tidak, kita tidak melihat batu sandungan yang Tuhan ingin kita lihat. Teman-teman, saya ingin menanyakan ini, pagi ini. Bagaimana Anda menanggapi teguran yang saleh? Bagaimana Anda merespons ketika orang mengoreksi Anda? Ketika mereka tidak setuju dengan Anda? Apakah Anda memeriksa hati Anda di hadapan Tuhan? Dan mencoba mendengarkan pendapat orang lain, dan mencari kehendaknya terlebih dahulu? Atau apakah Anda hanya marah dan defensif? Anda tahu, kesombongan yang tidak dihakimi, menghasilkan disiplin Tuhan. Jika saja Uzia segera mendengarkan nasihat para imam, dia bisa menghindari menjadi penderita kusta. Jika saja dia merendahkan dirinya di sana, dia tidak akan terkena kusta oleh tangan Tuhan sendiri. Jika saja dia mau merendahkan diri. Tapi dia sampai pada titik di mana kesombongan dan kesuksesannya dan semua itu sudah terlalu jauh. Sehingga dia telah melepaskan Tuhan sepenuhnya. Dan ini adalah apa yang orang ingat, yang kita baca dari Uzia di 2 Tawari 26 ayat 22 dan 23. Selebihnya dari riwayat Uzia, dari awal sampai akhir, ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya. Di ladang dekat pekuburan raja-raja, karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Anda tahu, yang orang ingat bukan dia adalah raja yang hebat. Dia memberkati kita begitu banyak. Bukan, dia penderita kusta. Anda tahu, terkadang mereka tidak peduli bagaimana Anda memulai, mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di tengah. Mereka peduli catatan terakhir, ketika berbicara tentang cerita, mereka peduli dengan catatan terakhir itu. Apakah Anda mengakhiri dengan catatan yang bagus? Atau ketika Anda melihat senam, Anda tahu mereka melihat seluruh rutinitas. Tetapi jika Anda mengacaukan akhirnya, semua orang mengingatnya. Mereka mengingatnya. Dan peninggalan terakhir yang ditinggalkan Uzia adalah dia seorang kusta. Mengapa? Dia tidak mau merendahkan diri, tidak mau dikoreksi. Sukses telah menguasai pikirannya. Kesombongan telah memenuhi hatinya. Bahwa dia tidak mau mendengarkan siapapun. Teman-teman, Tuhan telah menjadikan kita makhluk sosial. Dia mengelilingi kita dengan orang-orang karena berbagai alasan. Dan saya tidak berbicara tentang suami atau istri Anda atau anak-anak Anda.
Tetapi bahkan di gereja, gereja yang Anda putuskan untuk dikunjungi, orang-orang yang ada di sana, Tuhan mengirim orang untuk alasan yang baik. Ini hanya masalah apakah kita mau mendengarkan. Terkadang kita berpikir, "Yah, saya berasal dari gereja yang lebih sukses, saya harus memberitahu orang-orang ini bagaimana menjalankan gereja mereka." Teman-teman, kita harus belajar untuk menjadi rendah hati. Terkadang tidak sesederhana hanya mengatakan, "Tuhan memberkati saya di sana. Tuhan akan memberkati saya di sini." Tidak, teman-teman. Di setiap langkah, mari kita pastikan bahwa kita berjalan bersama Yesus, bahwa kita seimbang dengan Kristus. Yesus berkata, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Anda lihat itu? Ketika kita belajar tentang Kristus, bahkan ketika Dia memberikan keberhasilan. Ketika bahkan ada 3.000 orang yang dibaptis dalam satu hari, kita dapat tetap rendah hati. Kita dapat tetap lemah lembut, kita dapat tetap selalu terbuka untuk nasihat orang-orang untuk membimbing kita. Jadi hari ini, jika Tuhan telah memberi Anda orang-orang yang baik dan saleh untuk mengelilingi Anda, dengarkan nasihat mereka. Bukan berarti mereka akan selalu benar. Tapi mungkin saja Tuhan telah menempatkan orang itu dalam hidup Anda, untuk membantu Anda tumbuh pada saat itu. Untuk menyelamatkan Anda dari 1000 jebakan, dan luka, dan rasa sakit, dan dosa. Semoga Tuhan memberi kita salep mata untuk melihat dengan sangat jelas bagaimana Dia memimpin kita masing-masing. Dan dengan jelas, agar kita dapat melihat di mana letak kesombongan di dalam hati kita. Sehingga dalam kerendahan hati kita, dapat memohon kepada Tuhan untuk membantu kita, "Ya Tuhan, bantu aku untuk rendah hati." Dan jika Anda tidak tahu, seperti Paulus, "Tuhan beri aku duri dalam dagingku, jangan sampai aku bangkit dan meninggikan diriku di atas semua orang lain ini. Tuhan selamatkan aku, dari apa? Dari diriku sendiri. Bantu aku untuk diselamatkan dari diriku sendiri." Ya Tuhan, bantu saya untuk menjadi seperti Yesus hari ini. Mari kita belajar menyangkal diri. Mari belajar menempatkan kemuliaan kita ke dalam debu sehingga Yesus Kristus dapat bersinar setiap saat dan setiap hari. Mari berdoa. Bapa di surga, ya Tuhan, saya ingin berterima kasih karena telah mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang memberi kami semua berkat ini. Engkaulah yang memberi kami semua kesuksesan ini, meskipun kami mungkin bekerja keras. Sepertinya kami menghabiskan semua waktu untuk bekerja demi proposal, belajar untuk ujian. Engkaulah yang memberi kami semua berkat itu. Bantu kami untuk tidak pernah melupakannya. Bantu kami untuk memberimu semua kehormatan dan semua kemuliaan. Tetapi sebelum semua itu, tolonglah kami untuk tidak mengabaikan untuk mencarimu dengan sepenuh hati. Ya Tuhan, terkadang kami hanya berkata, "Aku ingin memberimu kemuliaan dan memuji namamu di gereja." Tapi pada awalnya kami bahkan tidak berjalan denganmu. Tolong ya Tuhan, bantu kami untuk memahami bahwa kesuksesan sejati ditemukan di awal setiap hari saat kami belajar tunduk kepadamu. Saat kami belajar berkomunikasi denganmu, saat kami belajar menggali jauh ke dalam firman-Mu. Untuk menjadikanmu fondasi kami, tolong kami Tuhan untuk itu. Dan bimbing kami serta pimpin kami terus-menerus. Jaga agar kami tetap lemah lembut dan rendah hati seperti Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman telah bergabung dengan kami lagi untuk pagi ini. Semoga Tuhan memberkati Anda masing-masing. Sampai bertemu lagi. Semoga Tuhan memberkati Anda dan menjaga Anda. Selamat tinggal.